Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Firmansyah. Saya mahasiswa dari Universitas Borneo Tarakan dari jurusan Pendidikan Biologi. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas materi tentang sistem rangka manusia. Jadi rangka manusia ini dibentuk oleh tulang-tulang yang berjumlah 206 buah. Yang membentuk rangka yang kaku dan dengan jaringan-jaringan dan organ-organ yang melekat kepada rangka tersebut. Jadi sistem rangka ini melindungi organ-organ vital seperti otak yang dilindungi oleh tengkorak, paru-paru dan jantung dilindungi oleh tulang dada dan tulang rusuk. Lalu gerakan tubuh itu terbentuk dari kerjasama antara sistem rangka dengan otot. Oleh sebab itu keduanya otot dan rangka itu sering dikelompokkan menjadi satu nama, yaitu sistem muskuloskeletal. Nah, rangka yang merupakan tempat melekatnya otot melalui perantaran tendon antara tulang yang satu dengan tulang yang lain dikatkan dengan perantaran ligamen. Nah, hubungan dari antara dua tulang tersebut itu disebut dengan sendi. Sendi merupakan hubungan antara dua tulang yang berdasarkan gerakannya. Sendi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati atau sinartrosis. Karakter dari sendi ini adalah hubungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain sangat dekat dan hanya dipisahkan oleh serabut jaringan ikat. Nah, sendi sinartrosis ini terdapat pada hubungan antara tulang-tulang tengkorak yang dikaitkan oleh sutura. Lalu selanjutnya ada sendi kaku atau amfiartrosis. Nah, karakter dari sendi ini adalah tulang dengan tulang yang dihubungkan oleh tulang rawan hialin. Nah, contohnya terdapat pada hubungan antara tulang rusuk dengan tulang dada yang dihubungkan oleh tulang rawan hialin. Lalu selanjutnya itu ada sendi gerak atau diartrosis. Nah, sebagian besar sendi ini terdapat dalam tubuh manusia. Itu adalah sendi gerak. Nah, jadi di sendi gerak ini terdapat jenis 6 jenis sendi. Itu ada sendi engsel, sendi putar, sendi pelana atau sendi sela, sendi kondiloid atau elipsoid, sendi peluru, dan sendi luncur. Nah, jadi rangka tubuh manusia ini dikelompokkan atas dua bagian. Yang pertama itu ada skeleton aksial, yaitu terdiri dari tulang tengkorak, tulang dada, tulang rusuk, dan ruas-ruas tulang belakang. Nah, tulang tengkorak ini merupakan tulang yang menyusun kerangka kepala. Di tulang tengkorak ini terdapat 8 buah tulang yang menyusun kepala dan 14 tulang yang menyusun bagian wajah. Nah, tulang tengkorak bagian kepala merupakan bingkai pelindung dari otak. Nah, ini digambar ada tulang tengkorak bagian kepala dan ini bagian bawah. Itu ada bagian parietal atau dahi. Bagian temporal itu tulang samping kiri kanan dekat telinga. Selanjutnya ada bagian occipitas, itu daerah belakang dari tengkorak. Bagian sphenoid yang berdekatan dengan tulang rongga mata seperti tulang baji, dan bagian ethmoid yang tulang yang menyusun rongga hidung. Lalu tulang tengkorak bagian wajah itu terdiri dari rahang bawah yang menempel pada tulang tengkorak bagian temporal. Nah, tersebut merupakan satu-satunya hubungan antar tulang dengan gerakan lain yang lebih bebas dan dapat menyusun sebagian dari hidung dan langit-langit. Lalu selanjutnya itu ada palatinum atau tulang langit-langit yang menyusun sebagian dari rongga hidung dan bagian atas dari atap rongga mulut. Lalu ada zigomatik atau tulang pipi, tulang hidung, dan tulang lakrimal atau sekat tulang hidung. Selanjutnya ini ada tulang dada. Nah, tulang dada ini tersusun dari 3 tulang. Itu ada tulang hulu, tulang badan, dan tulang taju pedang. Nah, tiang hulu ini terletak di bagian atas tulang dada, tempat melekatnya tulang rusuk yang pertama dan kedua. Tulang badan itu terletak bagian tengah, tempat melekatnya tulang rusuk ketiga sampai ke-7. Nah, jadi ini gabungan dari tulang rusuk ke-8 sampai ke-10. Lalu ada tulang taju pedang. Nah, ini terletak di bagian bawah dari tulang dada. Nah, tulang ini terbentuk dari tulang rawan. Selanjutnya itu tulang rusuk. Nah, tulang rusuk ini dibedakan atas 3 bagian, yaitu tulang rusuk jati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang.
Tulang rusuk sejati ini berjumlah 7 pasang. Ada terdapat di gambar. Jadi tulang rusuk ini pada bagian belakang yang berhubungan dengan ruas-ruas belakang, sedangkan ujung depannya berhubungan dengan tulang dada dengan perantaran tulang rawan. Lalu ada tulang rusuk palsu yang berjumlah 3 pasang tulang. Nah, ini memiliki ukuran lebih pendek dibandingkan tulang rusuk sejati. Pada bagian belakang berhubungan dengan ruas-ruas tulang belakang, sedangkan ketiga ujung tulang bagian depan disatukan oleh tulang rawan yang melekatnya pada satu titik di tulang dada. Lalu itu ada rusuk melayang berjumlah 2 pasang tulang. Tulang rusuk ini pada ujung belakang berhubungan dengan ruas-ruas tulang belakang, sedangkan ujung depannya itu bebas atau bergerak bebas. Lalu selanjutnya ini ada ruas-ruas tulang belakang. Nah, ruas-ruas tulang belakang ini disebut juga dengan tulang belakang yang disusun oleh 33 buah tulang dengan bentuk tidak beraturan. Nah, jadi ini dibagi atas 5 bagian. Nah, itu ada 7 ruas. Pertama itu disebut tulang leher. Nah, ruang pertama dari tulang leher itu disebut dengan tulang atlas, dan ruas kedua berupa tulang pemutar atau poros. Yang bentuk dari tulang atasnya memungkinkan kepala kita untuk melakukan gerakan goyangan iya atau tidak. Dan 12 ruas berikutnya membentuk tulang punggung. Pada bagian kiri dan kanannya merupakan tempat melekatnya tulang rusuk. Lalu ada 15 ruas berikutnya itu ada tulang pinggang. Nah, ukuran tulang pinggang ini lebih besar dibandingkan tulang punggung. Ruas-ruas tulang pinggang ini menahan sebagian besar berat tubuh dan banyak melekat otot-otot. Lalu 5 ruas tulang kelangkangan atau sakrum yang menyatu berbentuk segitiga terletak di bawah ruas-ruas tulang pinggang. Lalu bagian dari bawah ruas-ruas tulang belakang itu biasa disebut dengan tulang ekor, yang terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang belakang yang menyatu. Lalu masuk ke skeleton apendikular. Itu yang tersusun dari anggota gerak atas, anggota gerak bawah, gelang panggung, dan bagian akhir dari ruas-ruas tulang belakang seperti sakrum dan tulang coccyx atau tulang ekor. Nah, di gambar ini merupakan tulang gerak atas. Itu terdiri atas tulang lengan atas, pengumpil dan hasta, pergelangan tangan, telapak tangan, dan tulang jari-jari. Nah, jadi tulang lengan atas atau humerus merupakan kelompok tulang panjang atau pipa. Ujung atasnya besar, halus, dan dikelilingi oleh tulang belikat. Pada bagian bawah memiliki 2 lekukan merupakan tempat melekatnya tulang radius dan ulna. Lalu ada pengumpil dan hasta. Nah, tulang ulna atau biasa disebut dengan radius dan ulna. Nah, tulang ulna ini berukuran lebih besar daripada radius dan melekat kuat di humerus. Nah, sedangkan tulang radius memiliki kontribusi yang besar untuk gerakan lengan bawah dibandingkan tulang ulna. Selanjutnya ada pergelangan tangan atau karpal. Ini tersusun dari 8 buah tulang yang saling dihubungkan oleh ligamen. Lalu ada telapak tangan atau metakarpal yang tersusun dari 5 buah tangan. Pada bagian atas berhubungan dengan tulang pergelangan tangan, sedangkan bagian bawah berhubungan dengan tulang-tulang jari atau phalanges. Lalu selanjutnya ada phalanges atau tulang jari-jari tersusun dari 14 buah tulang. Setiap jari tersusun atas 3 buah tulang, kecuali ibu jari yang hanya tersusun atas 2 buah tulang. Nah, di gambar selanjutnya ini merupakan anggota gerak bawah yang disusun oleh tulang. Itu ada femur atau tulang paha, tibia dan fibula atau tulang kering dan tulang betis, patella atau tempurung lutut, tarsal atau tulang pergelangan kaki, metatarsal atau tulang telapak kaki, dan phalanges atau biasa disebut dengan tulang jari-jari tangan. Nah, itu femur atau tulang paha itu termasuk kelompok tulang panjang, terletak mulai dari gelang panggul sampai ke lutut. Lalu tulang tibia atau fibula, bagian pangkal berhubungan dengan lutut, bagian ujung yang berhubungan dengan pergelangan kaki. Nah, ukuran tulang kering biasanya lebih besar dibandingkan dengan tulang betis karena berfungsi untuk menahan beban atau berat tubuh. Lalu selanjutnya itu ada tempurung lutut atau patella, terletak antara femur dan tibia, yang berbentuk segitiga, yang berfungsi untuk melindungi sendi lutut dan memberikan kekuatan pada tendon yang membentuk lutut. Selanjutnya ada tarsal atau tulang pergelangan kaki. Ini termasuk tulang pendek dan tersusun atas 8 tulang dengan salah satunya adalah tulang tumit.
Lalu ada metatarsal atau tulang telapak kaki tersusun atas 5 buah tulang yang tersusun mendatar. Lalu yang terakhir ada phalanges tersusun setiap jari tersusun atas 3 tulang kecil kecuali tulang ibu jari atas 14 tulang. Lalu masuk ke tulang gelang bahu, itu biasa disebut dengan tulang pektoral. Nah, bahu ini tersusun atas 4 buah tulang, yaitu 2 tulang belikat atau scapula dan 2 buah tulang selangka. Nah, jadi tulang belikat ini biasa berukuran besar, berbentuk segitiga, dan pipih terletak bagian belakang dari tulang rusuk. Sedangkan tulang selangka atau seperti huruf S ini berhubungan dengan tulang lengan atas atau humerus untuk membentuk persendian yang menghasilkan gerakan lebih bebas. Ujung yang satu berhubungan dengan tulang dada, sedangkan ujung lainnya berhubungan dengan tulang belikat. Lalu selanjutnya itu ada gelang panggul, terdiri atas dua buah tulang pinggul. Pada anak-anak tulang pinggul ini bisa terdiri atas 3 buah tulang, yaitu ilium atau bagian atas, tulang isiun bagian bawah, dan tulang pubis di bagian tengah. Nah, bagian belakang dari gelang panggul terdapat tulang sakrum yang merupakan bagian dari ruas-ruas tulang belakang. Pada bagian ini terdapat simfisis pubis yang merupakan jaringan ikat yang menghubungkan kedua tulang pubis. Nah, jadi fungsi dari gelang panggung terutama untuk mendukung berat badan bersama-sama dengan ruas tulang belakang yang melindungi dan mendukung organ-organ bawah seperti kandung kemih, organ reproduksi, dan sebagai tempat tumbuh kembangnya janin. Baiklah, sekian dari penjelasan materi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan materi saya. Saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.